Ketemu lagi bersama gua Hendra di channel. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang ditulis oleh akun Twitter Kalong yang berjudul Pasar Setan. Bagi kalian yang ingin langsung membaca tweetnya, gua kasih link di deskripsi ya. Langsung cus ke sana. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini, kemudian like dan juga komen, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian itu terhibur di waktu dia bekerja, waktu dia tidur, atau waktu dia santai-santai lah. Semoga video ini bermanfaat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suryo memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup. Kisah itu terjadi saat Suryo berusia 22 tahun. Suryo terlahir di tanah Jawa. Namun, Suryo menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMA-nya di wilayah Sumatera. Selepas SMA, Surya memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahirannya, di wilayah Jawa, yaitu kota Solo. Walaupun Surya memiliki darah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya Surya tidak memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangnya. Suatu hari, Pak D-nya, yaitu kakak dari ibunya Suryo, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, Suryo harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi Suryo jika ada kerabat yang kehendak mengadakan hajatan. Maka Suryo dan keluarganya akan membantu, mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging, merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya, Suryo berencana berangkat menuju ke wilayah Cemoro Sewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Tapi sayangnya, jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga Suryo memutuskan untuk berangkat seorang diri, menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu sudah berangkat. Suryo mengendarai sepeda motor seorang diri, menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, Suryo tiba di Cemoro Sewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemoro Sewu, Suryo justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, Suryo pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai buang air kecil, akhirnya Suryo melanjutkan lagi perjalanannya. Namun, entah apa yang terjadi, selang hampir 1 jam berkendara, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, yang membuat Suryo ini sedikit terhuyung ke depan.
Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo diiringi dengan nafas yang tak beraturan. Lalu spontan Suryo pun menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh hingga dia melihat sosok laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya itu, Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya itu berwarna merah dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo dan Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat itu ia mencari kakek yang menuntunnya. Kakek itu tetapi sudah tak terlihat lagi. Suryo. 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 Suara itu memanggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Dan Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap gulita, sunyi dan senyap. Permisi, benarkah ini rumah Suryo, putra dari Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Benar, Pak. Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah. Kami takut terjadi apa-apa dengannya. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah, anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja ya, Suryo bisa selamat. Ayo Pak, kita ke rumah sakit. Kita cari Suryo. Pak Iwan dan Bu Asih menuju ke rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja, setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung, tak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Cerita pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika kita dalam perjalanan maupun kita di mana saja, jangan buang air kecil sembarangan, apalagi di tempat yang tidak kita kenali. Siapa tahu tempat itu angker atau mistis. Sebaiknya kita bisa menggunakan fasilitas toilet ataupun WC yang sudah disediakan, agar kita tidak mengalami kejadian apa yang dialami oleh Suryo ini di Cemoro Sewu, Magetan. Oke, cukup sekian cerita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan saya yang tidak mengenakan. Bagi yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, langsung saja kirim cerita kalian di email di bawah, di link deskripsi. Bagi cerita kalian yang saya pilih akan saya bawakan di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan juga share ke teman kalian, agar saya dapat berkembang dan juga semangat untuk membuat video-video lainnya.
Jangan lupa kalian stay on di channel ini pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Karena hari itu kita akan mengupload video-video baru lainnya. Saya Mahendra dan juga seluruh tim di channel ini undur diri. Ketemu lagi di cerita selanjutnya dan bye.